Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki sementara berkantor di Adana, salah satu kota yang terdampak gempa Turki. Ya, hal ini dilakukan agar pemerintah Indonesia lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah Turki terkait kedatangan bantuan untuk korban gempa Turki. Menteri Luar Negeri untuk berkantor di Adana, salah satu poin untuk bantuan kemanusiaan di daerah bencana. Dan hari ini saya bersama Atasnya Pertahanan dan tim sudah berada di Airport Adana untuk melakukan koordinasi. Ada dua tugas selama di Adana. Pertama, menyiapkan pendaratan misi kemanusiaan dari pemerintah Indonesia yang besok akan mendarat dua pesawat militer, satu Boeing 737 dan Hercules, untuk membawa tim medium urban SAR. Dan juga akan membawa tim dari Basarnas, kemudian membawa bantuan kemanusiaan dari Menteri Pertahanan dan dari pemerintah Indonesia. Lalu menyiapkan juga pendaratan pada tanggal 14 hari Selasa, juga nanti akan datang satu pesawat Airbus 330-300 yang akan membawa field hospital genset yang daftarnya sudah disiapkan oleh pemerintah Turki, dan sedapat mungkin pemerintah Indonesia memenuhi permintaan kebutuhan pemerintah Turki. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi korban gempa Turki, kita telah terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Indonesia, Eko Sulistyo. Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Pak Eko. Pak Eko, sekarang di Turki kondisi terkini seperti apa, dan teman-teman relawan di sana sekarang tuh fokusnya untuk evakuasi atau lebih ke pendistribusian bantuan, Pak? Ya, selamat pagi, dini hari, Mas Breu dan Mbak siapa tadi, maaf? Mbak Aya, ya. Mbak Aya, ya. Ya, saat ini pukul 1 dini hari. Kebetulan memang kalau saya memfokuskan kepada search and rescue, yang mana saya diminta oleh bergabung dengan lembaga kemanusiaan yang ada di Turki, yaitu lembaga IECH atau IAH, Search and Rescue. Jadi kami masuk dari hari Rabu, sudah melakukan upaya-upaya pencarian, dan memang alhamdulillah banyak orang yang ditemukan dalam kondisi hidup. Sampai semalam pun ada laki-laki yang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Saya sempat kirim videonya. Itu ada laki-laki yang padahal kondisi golden time-nya sudah lewat, itu 72 jam masa golden time, tapi Allah berkehendak lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih dari golden time tapi masih alhamdulillah bisa selamat diketemukan. Nah, apa yang dilakukan, saya memang di bagian itu, tapi teman-teman juga ada yang di daerah saya ini banyak yang sudah melakukan pendistribusian bantuan. Benar sekali, tepat sekali kalau posisi yang tadi dibilang, saya sempat lihat di berita di Adana, karena Adana adalah titik pendistribusian ke titik-titik yang lain di Hatay, Gaziantep, Samarkand, dan tempat-tempat lain yang parah ya. Nah, saya saat ini berada di Hatay, tepatnya di Renhali. Di sini aja kita pencarian bekerja secara 24 jam. Bayangkan kita dengan suhu kondisi saat ini aja minus 4 derajat, 24 jam kita bekerja, tapi kita bergantian. Ada yang 8 jam, ada yang 11 jam, ada yang 12 jam, pasti kita ganti oleh tim selanjutnya. Terus kita istirahat, tadi saya istirahat sekitar pukul 10, nanti pagi lagi saya akan bekerja lagi di sektor-sektor yang ditentukan. Di Renhali masih banyak gedung-gedung yang runtuh, sekitar ada 200 gedung, dan itu masih banyak yang belum terevakuasi, belum tereksplor, belum terbuka. Di Gaziantep itu lebih dari 581, dan itu masih banyak di daerah-daerah lain. Total gedung-gedung itu kalau nggak salah catatannya 1.373.
baru sekitar 25-30% yang terbongkar. Nah, saya mengajak mengetuk teman-teman yang memang berangkat dari Indonesia untuk membantu search and rescue bisa bergabung di daerah Renhali. Jadi dari Adana ke Hatay ke Renhali. Begitu Mas Bure. Ya, Pak Eko, apakah sejauh evakuasi ini sudah terdata berapa jumlah korban yang meninggal dunia dan apakah bisa terdata juga Pak atau diperkirakan berapa jumlah orang yang tertimbun di reruntuhan Pak? Jadi gini Mbak, kalau saya di daerah Renhali ini memang tidak bagian menghitung karena kita hanya mengumpulkan, mohon maaf, orang yang kita cari, kita dengar biasanya justru malam bisa lebih mendengar suara-suara orang minta tolong karena kalau siang atau pagi atau siang lah gitu ya suaranya nggak kedengar karena banyak suara-suara kendaraan apa segala macam. Tapi kalau malam udah sepi itu orang-orang jeritan minta tolong kedengarannya. Jadi kita tugasnya hanya mencari dan jadi saya tahu jumlah total yang sudah ditemukan atau yang sudah mohon maaf meninggal itu paling saya baca di kalau nggak salah sudah 25, udah di atas 20 ribuan yang meninggal, begitu Mbak. Baik, Pak Eko tadi kan Anda sebutkan bahwa walaupun sudah melewati golden time gitu ya, tapi atas kehendak Tuhan ini masih banyak yang ditemukan selamat seperti itu Pak. Tapi sejauh ini Pak yang Anda tahu ketika Anda menemukan korban-korban selamat ini, apa faktor yang kemudian membuat mereka masih bisa bertahan hidup walaupun sudah melewati misalnya golden time? Misalnya kan kalau misalnya lewat golden time biasanya sudah tidak selamat. Ini biasanya apa yang membuat mereka bisa sampai bertahan selama itu Pak? Ini dari awal tuh saya lihat mereka tuh motivasi dari orang-orang yang mungkin mendengar suaranya gitu. Jadi dari titik-titik lubang atau celah-celah ada suara orang itu dari hari pertama disuarakan karena mungkin tumpukan puingnya terlalu tebal itu mereka selalu berikan motivasi itu. Oke. Ya, Bapak tadi Anda juga menyebutkan bahwa cuaca di sana sangat dingin sekali ya Pak. Apa sebenarnya kesulitan ketika melakukan evakuasi di sana Pak? Ya, salah satunya Mbak, kita kerja tuh kan, yang kemarin sempat -4, -6. Wah itu luar biasa tuh. Selain dingin, terus kedua selain faktor cuaca, ini gempa susulan tuh barusan aja saya tadi susulan itu sampai 3 kali. Nah kita disarankan untuk tidak tidur di gedung, tapi kalau kita tidur di tenda, kita nggak bisa tidur dingin. Tapi kalau tidur di gedung, kita trauma. Ada guncangan-guncangan, jadi serba salah juga. Tapi ya kita coba cari titik-titik lokasi yang aman lah dalam hal beristirahat. Itu yang kedua tuh selain gempa susulannya. Yang ketiga masih sulit ya cari bahan makanan. Jadi kita nih relawan kadang-kadang ketemu makanannya itu lagi maklum perutnya perut Indonesia gitu. Jadi roti. Nah kalau nggak dimakan juga salah, nggak ada tenaga. Jadi paling utama cuaca ya. Ya, baik Pak Eko, terima kasih atas waktu Anda dan juga selamat bertugas kembali Pak Eko.